Lu setuju nggak sama pernyataan ini? Negara yang kaya sumber daya alamnya itu biasanya malah jadi negara miskin. Sementara negara-negara yang nggak punya resource itu justru malah jadi kaya. Well, gua sendiri setuju ya, karena udah banyak buktinya. Termasuk dengan Indonesia itu masuk ke ciri-ciri itu. Pertanyaannya, kenapa sih negara tropis itu identik dengan negara miskin juga? Kenapa masalahnya negara tropis ini hampir selalu jadi negara berkembang, hampir selalu kalah, atau bahkan ya banyak banget lah yang dijajah sampai puluhan bahkan ratusan tahun sama negara-negara di barat. Nah, gue juga menemukan cuitan yang cukup menarik ya di X yang bilang kalau hampir gak ada negara maju ternyata di garis khatulistiwa. Kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dan bisa nggak sih negara berkembang itu, terutama di iklim tropis, kita bisa berubah nggak jadi negara maju? Nah, itu yang bakal gue bahas di video kali ini. Selamat datang di Jurnal Investigasi, di mana gue bakal menginvestigasi fenomena-fenomena unik, fenomena-fenomena terkini yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Dan semoga ya bahasan kali ini bisa bermanfaat sih. Nah, negara beriklim tropis, salah satunya Indonesia, itu dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tapi di balik itu ada realita yang seringkali terlupakan. Banyak dari negara-negara tropis yang kayak Indonesia ini itu masih berkutat dengan kemiskinan. Tapi lu coba lihat deh peta dunia ini. Negara-negara yang ada di garis khatulistiwa yang punya iklim tropis itu kebanyakan berkembang negaranya, bukan negara maju. Kenapa? Nah, negara-negara tropis ini padahal kaya sumber daya alam, tapi ternyata ini malah jadi yang namanya dalam tanda kutip resource curse atau kutukan sumber daya. Ini adalah sebuah paradoks ya, di mana negara-negara yang biasanya SDA-nya lebih banyak justru malah nggak growing secara ekonomi. Rakyat-rakyatnya males, nggak terlalu pinter, terus negaranya juga biasanya nggak terlalu demokratis, dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Ini nggak terjadi sih di semua negara. Ada juga sih yang maju, tapi kayaknya banyak juga deh yang malah mundur gitu ya. Contohnya nih, ada Kongo ya. Kongo itu negara dengan banyaknya minyak, banyaknya berlian di dalamnya. Nigeria, Venezuela dengan minyaknya, taunya hyperinflasi lah, taunya ekonominya nggak semaju itulah. Dan ini juga terjadi di Indonesia, meskipun Indonesia sih kayaknya nggak buruk-buruk banget, tapi nggak bisa dibilang oke banget juga ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa ini bisa terjadi? Pertama, karena resource kita banyak, ternyata banyak dari pemerintahan di negara-negara tropis itu jadi korup. Sudah ada sumber daya yang bisa dieksploitasi. Sementara itu, orang-orang di negara non-tropis alias 4 musim, biasanya tuh mereka kudu mikir jauh gitu dan panjang ketika mereka berkuasa. Karena kalau enggak nggak bisa makan, ya kan? Nah, belum lagi di zaman kolonialisme zaman dulu ya, negara-negara barat itu mulai datang ke mana? Ke ya salah satunya Indonesia. Banyak banget spekulasi atau bahkan ya fakta bisa jadi ya. Ketika VOC datang ke sini, itu sebenarnya bukan Belanda doang, tapi juga orang Indonesia juga yang nipu rakyatnya sendiri gitu loh. Yang akhirnya mengeksploitasi orang-orang kita sendiri. Nah, ini jadi kompleks banget lah kalau ngomongin soal budaya korupsi yang terjadi sampai sekarang. Nah, itu bisa jadi faktor kuat ya kenapa negara tropis termasuk Indonesia itu nggak maju-maju. Yang kedua, orang-orang di negara tropis itu juga sebetulnya terbiasa hidup santuy, terbiasa hidup tidak ambisius, terbiasa hidup itu mikirnya short term, gak mikir panjang. Beda dengan negara 4 musim yang tadi gue bilang ya, mereka harus mikir persiapan di musim panas gimana gitu ya. Kalau negara tropis mah santuy aja gitu. Bahkan ada istilah, kalau bisa dikerjain besok kenapa harus sekarang? Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Nah, itu dia, makanya orang-orang tropis itu cenderung memang lebih santuy. Dan ini ngaruh ke ya bisa jadi genetik kita ya. Jadi kayak
kita udah terbiasa banget santuy. Ya memang itu positif ya, bisa dibilang cenderung kita lebih laid back, santuy. Tapi ya udah, orang-orang yang kalau terlalu santuy, nggak pernah ambis, mikirnya short term, ya jadinya kayak sekarang, nggak maju-maju. Yang ketiga, yang bikin negara Indonesia tuh nggak maju-maju, itu salah satunya adalah bencana alam juga. Nah, jadi di negara tropis, yang kebetulan di Indonesia juga termasuk negara dengan ring of fire, dari Pulau Sumatera sampai Jawa sampai ke pinggir kanan, itu tuh gunung Merapi semua. Dan bahkan gunung Indonesia itu terkenal dalam meluluh lantakan seluruh dunia. Contohnya adalah gunung di Danau Toba, ya. Ada juga gunung Krakatau yang kalau sekali meletus udah tuh hancur gitu ya. Ya sedihnya adalah mungkin dulu kita sempat maju gitu ya, ratusan tahun lalu, tapi ya bisa aja kemajuannya tiba-tiba hancur gitu kan, gara-gara ada bencana alam. Nah yang keempat, nah ini juga salah satu yang cukup penting. Salah satunya adalah germs atau bakteri dan jamur gitu. Karena negara tropis itu iklimnya lumayan stabil, kalau nggak panas ya hujan. Nah bakteri itu dan jamur itu jadi tumbuh banyak di negara yang panas terus. Akhirnya banyak juga, salah satunya di Indonesia, yang lebih cepat kena penyakit atau bahkan meninggal gara-gara ya penyakit. Atau sesimpel ya, kalau orang Indonesia gitu ya kena biang keringet lah, panuan lah, gatal-gatal gara-gara jamur lah, dan banyak lagi dari yang ringan sampai yang berbahaya. Pertanyaannya adalah, terus gimana nih kita mengatasi masalah negara tropis ini? Nah kalau ngomongin masalah negara tropis, sebetulnya udah ada beberapa negara tropis yang akhirnya maju, ya, kayak Singapura, ada Hong Kong, yang sangat bisa kita tiru lah blueprintnya. Jadi buat pemerintah sebetulnya tinggal ATM aja. Ya, ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi, biar cocok sama negara kita. Nggak mesti plek-plekan. Terus sekarang sebagai individu harus ngapain? Yang harus kita siapin di negara tropis sebenarnya ada dua kalau buat individu ya. Pertama adalah mental, yang kedua adalah fisik. Mental, orang Indo itu mikirnya short term, terus habis itu santai, nggak ambisius dan lain sebagainya. Well, jadi santuy itu memang oke, guys. Negara kita bahkan salah satu yang cukup bahagia, cukup santuy dibandingkan negara lain. Tapi tetap aja mental santuy ini kalau keterlaluan ya bakal bikin kita nggak maju-maju. Ya contohnya kita nggak siap buat bencana. Kalau naik motor nggak pakai helm, nggak beli asuransi, BPJS yang nggak dibayar, nggak peduli, nggak jaga kesehatan. Nah mental-mental kayak gini nih bikin negara kita bakal ya gini-gini aja atau bahkan jadi rusak. Itu pertama mental. Yang kedua adalah fisik. Nah gimana caranya jangan sampai fisik kita kepengaruh sama berbagai penyakit tropis, apalagi yang mematikan ya, kayak misalnya demam berdarah, rabies, penyakit kulit. Itu kita harus aware lah sama penyakit-penyakit itu. Dan penyakit-penyakit tropis kayak gini tuh bukan cuma ngasih penderitaan fisik gitu, tapi juga ngaruh ke ekonomi, ngaruh ke pembangunan. Kayak misalnya demam berdarah gitu, itu udah banyak banget yang meninggal gara-gara ini. Termasuk juga di negara-negara tropis tuh yang jadi masalah adalah kebersihan ya gitu. Kayak jangan sampai hidup kita tuh jadi nggak bersih, terus kita juga bau badan juga, terus nanti jadi berjamur lah. Kuncinya sebenarnya hidup bersih, hidup sehat gitu. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba sakit hanya karena kita ada di negara tropis gitu, kena bakteri, kena jamur yang ada di negara tropis. Nah jadi banyak dari kita harusnya bisa berkontribusi ngejaga kebersihan lingkungan, ngejaga kulit juga. Nah buat lo yang sekarang sering nih misalnya kena penyakit kulit, baik yang ringan maupun sampai yang berat, terutama yang ringan sih ya. Yang ringan-ringan ini kan banyak kejadian, entah itu kena panu lah, terus gatal-gatal lah gitu ya, biang keringat atau berjamur sampai gatal-gatal gitu. Ini sebetulnya adalah tantangan kesehatan di iklim tropis yang umum. Jadi cuaca lembab dan panas itu bisa ngasih berbagai masalah kulit. Buat lo yang ngerasa kira-kira ada gejala dari infeksi jamur atau gatal-gatal gara-gara jamur, jangan sampai itu si jamur dibiarin ada di badan lo, apalagi sampai berkembang biak gitu ya, karena nanti kalau udah parah ya bisa jadi ngeganggu aktivitas juga. Nah menariknya banyak yang nggak tahu kalau kulitnya itu jamuran, akhirnya malah dibiarin doang sampai parah. Nah kalau misalnya udah berjamur seperti ini, antidotnya adalah apa? Antidotnya adalah lo harus tahu bahwa ada zat khusus atau obat khusus yang bisa nyelesain masalah ini.
Nah, ini ada Fungiderm ya. Fungiderm ini punya zat aktif clotrimazole. Clotrimazole ini adalah senyawa anti jamur yang bisa menghambat gitu ya pertumbuhan di dinding sel jamur. Ini adalah salah satu alternatif pengobatannya. Fungiderm ini bisa lo pakai buat mengatasi infeksi kulit akibat jamur, atau kalau bahasa kedokterannya adalah dermatomikosis ya, alias gatal-gatal, kutu air, panu, atau bahkan sampai infeksi jamur di kulit kepala, kurap ya, infeksi jamur di kulit, di kuku. Ini penggunaannya gampang banget. Lu tinggal olesin Fungiderm di area kulit yang bermasalah. Coba deh lu beli Fungiderm, lu coba lihat fungsinya gitu ya. Lu coba lihat zat aktifnya apakah cocok. Kalau misalnya kira-kira cocok, lu bisa coba gitu, sesuai dengan petunjuk tentunya ya. Sebagai closing, tadi kita udah banyak ngomongin soal mindset, soal mental, soal fisik. Semoga gua harap sih Indonesia sebagai negara tropis bisa jadi salah satu negara tropis yang maju ya. Bisa menyaingi Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya, bahkan bisa lebih lah. Karena kita jujur, kita punya sumber daya alam yang sangat banyak. Dan ini jadi peluang banget buat Indonesia kalau misalnya mau memajukan ekonominya. Dimulai dari anak muda yang sehat ya, yang punya mindset yang oke. Akhir kata ya, semoga lu semua bisa berkembang ya, seenggaknya 1% setiap harinya. Dan ya semoga kita semua sukses di masa depan. Akhir kata, gue Evanes 1%. Well, thanks.